Pastikan hidup saudara yang datang pada pagi ini pulang dengan satu kekuatan yang baru. Amin. Karena ketika Tuhan memberikan kau kekuatan yang baru, maka kau akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan akan memberikan kau kekuatan double decade dalam 20 tahun ke depan ini. Kau akan menjadi orang yang kuat sekali. Kau akan menjadi orang yang berpanjang. Beberapa waktu ini Tuhan akan memberikan kau kemampuan. Yang pagi ini kita akan belajar sesuatu yang spesial pagi ini. Saya coba akan lihat teksnya dulu. Ya, kita persiapkan ayat-ayat Alkitab. Ya, pegang Alkitab saudara. Pagi ini saya akan dia akan berbicara tentang memelihara hidup. Tulis memelihara hidup sampai garis bawah. Filipi pasal 3 ayat 13 bagian B. Kita akan lihat di sana apa yang dikatakan oleh Alkitab. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, terus dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Oke. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan berbicara tentang memelihara hidup. Oke. Saya akan berbicara tentang bagaimana memelihara iman kita. Tapi kita lihat di satu ayat yang mendukung sekali judul khotbah kita, yaitu di dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat. Oke, 2 Timotius pasal yang keempat. Kalau saudara sudah dapat 2 Timotius pasal yang keempat, kita lihat pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Oke, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 7 dan ayat 4. Sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Oke, itu di ayat 7. Ayat 8 katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya. Saya baca ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan. Ini pertandingan. Oke. Banyak orang tidak mengakhiri pertandingan dengan baik. Mati karena kecelakaan maut, oleh karena akibat melakukan kejahatan. Dan Tuhan menghukum mereka. Tapi Alkitab berkata di situ, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua adalah aku telah mencapai garis akhir. Oke. Aku telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga di situ dia katakan, ya, aku telah memelihara iman. Judul khotbah kita pagi ini adalah memelihara hidup sampai garis akhir. Haleluya. Saya seringkali bilang kalau ada garis awal, pasti akan ada garis akhir. Kalau ada garis start, pasti harus ada garis finish di sana. Kalau ada garis kelahiran, pasti ada garis kematian. Kalau ada alfa, pasti ada omega. Yang awal dan yang akhir. Saya mau tanya, kira-kira tahu nggak kapan saudara lahir? Di situ kita bisa tahu kapan kita lahir. Di mana, tempatnya di mana, tanggal berapa, siapa orang tua kita. Tapi yang kedua saya tanya, kira-kira saya tahu nggak kapan saudara mati? Tahu nggak tanggal berapa? Sampai bisa jawab di sini, kapan dia mati? Tanggal berapa? Dan kira-kira nanti matinya di mana? Bukan di mana? Nggak tahu, oke? Karena itu kalau ada garis kelahiran, pasti ada garis kematian. Kalau ada garis start di sini, pasti ada akan garis di mana kita akan berakhir. Kalau hari ini kita hidup, berarti satu ketika kita pasti akan mati. Tapi waktu kita mati itu kita mengenal
dipanggil iman? Apakah di dalam mobil saat kita lagi berjalan dengan suatu tujuan? Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu yang saya ingat waktu saya masih di Jayapura, itu saya naik mobil sama-sama dengan ibu ini, kami di taksi itu. Dan kemudian dia menguap saja dan kemudian dia tertidur. Ternyata singkat cerita dia meninggal dalam mobil itu. Kemudian juga kami punya adik-adik yang dulu di gereja di Biak, gereja Sion namanya. Baru cerita-cerita ngobrol, kemudian pagi hari itu, dan kemudian kita tanya sebentar ibadah di mana? Oh, ini di rumah saya. Oh iya betul, ibadah pemuda di sana. Jadi mereka sudah siap-siap mau atur ini kursi mereka bangun dia karena dia seorang wanita perempuan. Waktu kasih bangun dia bangun, ternyata dia tak meninggal. Kalau hari ini kita masih bernafas, kalau hari ini kita masih menikmati kebaikan Tuhan, saya seringkali bilang itu mujizat paling terbesar. Karena kalau mujizat yang kita lihat orang sakit sembuh, orang yang lumpuh bisa jalan, itu standar, Tuhan. Karena memang ikut Yesus, Alkitab berkata semua akan ditambahkan, termasuk semua tadi. Tapi yang mujizatnya adalah kita masih diberikan perkenanan hidup. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Karena itu kalau kita hidup, kita harus jaga garis hidup kita sampai garis akhir. Kita harus memelihara iman kita sampai hari terakhir kita masih berkata, aku masih tetap menjaga iman. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman. Jadi waktu kita dipanggil oleh Tuhan, posisi kita dipanggil pada saat itu hari di mana kita mempertanggungjawabkan hidup kita. Pada saat waktu itulah kita mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Karena kalau Tuhan kasih kita kesempatan hidup lagi, itu berarti memperbaiki introspeksi, flashback your life. Ya, cek kembali, check your life, cek kembali hidup kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Ada orang berencana apa dalam hidup saudara? Oke, tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan fokus. Alkitab berkata di situ di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 8, di situ dikatakan begini. Pengkhotbah 9 ayat 8, dia katakan, ya saya akan baca di situ sama-sama 1 2 3, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nanti saya akan terjemahkan ini. Ini ayat ini luar biasa. Tapi sebelum saya bahas ini ayat, kita kembali Filipi 3 ayat 13. Aku melupakan, memelihara hidup harus melupakan yang di belakang. Oke? Kalau kita memelihara hidup kita untuk lebih baik, semua yang menjadi masa lalu itu harus dilupakan. Masa lalu itu bukan 5 tahun lalu, bukan hanya bukan hanya 20 tahun yang lalu waktu kita dilahirkan itu. Beberapa tahun lalu, tahun silam itu. Tapi 1 menit sudah kita lewat itu sudah masa lalu katanya. Tadi kita naik ojek itu sudah masa lalu tadi. Masa yang sudah berlalu kan? Tuhan bilang tinggalkan kalau ada masalah di 1 jam tadi, lupakan. Oke? Alkitab berkata di situ, aku melupakan masa lalu. Aku melupakan apa yang ada di belakang itu. Dan aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Oke? Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Karena itu kalau saudara sudah melupakan semua yang ada di belakang, saudara sudah mempersiapkan diri, saudara pastikan yang ada di depan itu yang tepat. Dan saudara menuju kepada yang tepat itu. Kalau sasaran saudara salah, saudara tidak akan pernah sampai pada tujuan itu. Saya sering kali memberikan perumpamaan. Kalau kau berfokus, kau harus tahu apa yang kau fokuskan itu adalah sesuatu yang kau ambil dengan iman secara tepat. Oh, itu yang kau yakini itu benar. Bagaimana bisa tahu itu benar? Bagaimana kau bisa yakin itu benar? Kalau Tuhan
tidak bicara di dalam hatimu, maka kau tidak tahu itu benar atau salah. Tapi pastikan ketika kau ada di gereja ini, pastikan bahwa kau dipanggil untuk beribadah, pastikan itu adalah suara Tuhan untuk mendorong kita untuk mengetahui ini yang tepat, yang sesuai. Supaya kita mengarahkan diri kepada yang benar. Karena kita katakan ada jalan yang menuju kebinasaan. Ya, Alkitab berkata ada jalan yang disangka lurus itu, tapi ujungnya menuju kepada kematian, kepada kebinasaan kekal. Jadi kita harus pastikan di hidup kita Tuhan bicara dulu, Tuhan konfirmasi dengan jelas bahwa kita ambil keputusan untuk lari, untuk pergi, untuk capai tujuan kita. Kalau kita Tuhan tidak bisik kita tidak bisa tahu kita berjalan atau tidak. Nah, umat Israel selalu mendengar abah-abah, instruksi. Kalau Tuhan bicara, mereka jalan. Kalau Tuhan tidak bilang, mereka tetap diam. Sekalipun ada orang punya kekuatan, kemampuan untuk bisa memimpin, untuk berjalan, tetapi kalau Tuhan bilang tidak, biar engkau kuat sekalipun, kau tidak akan capai tujuan yang dimaksudkan oleh Tuhan. Gideon punya tentara yang cukup banyak. Gideon punya 32.000 tentara. Tetapi waktu Tuhan izinkan Gideon untuk mendapat persoalan, Gideon berfokus untuk mencari Tuhan. Nanti saya akan bertanya. Coba kita lihat dulu selanjutnya. Yang selanjutnya adalah itu jangan bergeser. Don't step. Artinya tidak berada. Jangan bergeser. Don't step. Ketika kau tidak berada dari posisi, itu artinya ya bertahan, ya, berdiri di tempat, oke, dan kemudian tidak ada pergeseran sama sekali. Kalau kau tahu itu adalah kebenaran, jangan ambil pergeseran. Kalau kau tahu bahwa imanmu bertumbuh di situ, ada persoalan, maka tetap ada di situ. Don't move, don't sit, jangan bergerak, jangan bergeser, tetapi tetap berdiri di tempat. Karena ketika di situ Tuhan akan membasuh, memperbaiki hidup kita. Kalau kita selalu membangun hubungan yang kuat, yang akurat, yang terus menerus kepada Tuhan, maka pada saat tiba-tiba ada pencobaan datang, itu sinyal alarm itu berbunyi semuanya, menandakan hati-hati. Biasanya Tuhan beritahu lewat penglihatan, mimpi. Hati-hati. Hati-hati saja. Hati-hati lu berjalan, karena sebentar lagi ada masalah ini. Dia akan beritahu. Haleluya. Nah, hidup kita ketika ada persoalan yang terjadi, biasa ada alarm sensor. Dia memberitahu ada masalah di sini, ada masalah di sini, ada masalah di sini. Dia akan kasih tahu supaya kita bertindak hati-hati, supaya kita berjalan hati-hati. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi Alkitab berkata di situ, ya saya akan bawa saudara terus lihat di sana. Dia katakan di situ, jangan bergerak, jangan bergeser. Artinya apa? Bertahan, berdiri. Jangan bergeser, artinya bertahan. Arti daripada bertahan adalah berdiri di tempat dan tidak ada pergeseran. Arti tidak bergeser, berdiri dengan sebuah keyakinan. Oke? Tidak berpindah posisi. Itu artinya berdiri di tempat. Jadi kalau kau ada bahaya dan ancaman datang, orang bicara begini, orang bicara, tetap berdiri itu teguh. Karena fokusmu adalah kebenaran. Fokusmu tidak terganggu dengan ombak, dengan angin. Dan terus ketika dia berjalan di atas air, angin mulai meniup dengan kuat, ombak dengan begitu dahsyatnya mulai bergelombang, bergelora. Tapi dia tetap berfokus kepada Kristus. Sampai pada waktu dia mulai rasa tidak yakin dan dia mulai takut karena pikirannya sudah tidak pada Kristus. Pikiran dan hatinya sudah terfokus kepada semua pengaruh dari dunia. Pengaruh dari gelombang, suara orang menjelekan saudara, suara menjatuhkan saudara, seorang menciptakan saudara, seorang melemahkan saudara. Di situ
kita lepas langsung kita putus asa dan kita tinggal ikutkan selesai. Pelihara ini. Pengembas sebenarnya pastikan cek kembali. Kalau kita punya kendaraan, cek kembali kita punya kendaraan itu olinya sudah full, dia punya air radiatornya bagus, mesinnya sudah dicek semuanya sehingga kita bisa berjalan dengan normal. Pastikan ada minyak di kepala kita. Pastikan ini yang membuat orang bisa bertahan sampai garis akhir. Ini pengkhotbah yang dasar. Pengkhotbah 98 ini yang membuat orang bisa berjalan tanpa ada gangguan sedikit pun, dia tiba sampai garis akhir. Yang penting pastikan semua apapun yang dia lewati, pastikan dia punya baju tetap bersih, dia punya kepala tetap ada minyak yang terus menerus Tuhan urapi, ada pengurusan diri. Setiap saat pastikan hidup kita terus bertobat supaya Tuhan membasuh kita. Pastikan hubungan kita dengan Tuhan jadi mantap supaya Tuhan pakai kita, supaya Tuhan basuh kembali hidup kita. Karena kita ini bukan robot, saudara. Kita ini perlu diberikan kekuatan kembali. Robot tidak ada emosi. Saya lihat salah satu negara menciptakan robot masa depan. Dengar yang saya bicara hari ini ya. Sekarang tanggal berapa? 24, 25, 24. Dengar saya bicara hari ini. Tanggal 24 tadi ya. Tanggal 24 bulan apa ya? Bulan Maret. Oke, tanggal 24 Maret tahun 2024 ini. So lihat 20 tahun ke depan. Saya tidak bilang 5 tahun, 15 tahun, 10 tahun, tapi double decade. Double dekade, 20 tahun. Satu dekade itu 10 tahun. 20 tahun, 2 dekade dari sekarang. Itu sekarang. Dari 2024 ini saudara baru 1 tahun sampai 2025. Itu dari sekarang. Double decade ini. Nanti seorang manusia yang mirip seperti saudara, tapi itu bukan makhluk hidup. Nanti saudara akan bisa membuat dirimu menjadi 2. Dengar saya katakan hari ini. Ini analisa, jadi bukan lupa. Saya menganalisa dunia yang sedang berkembang. Nanti saudara akan lihat saya mirip sekali saya, tetapi bukan saya. Kalau saudara lihat di bedah, itu ada bagian-bagian yang bisa dibuka dan bisa di setel. Pakai remote, pakai alat handphone di setel. Kita bisa setel pikiran kita masuk ke pikiran robot ini, dan dia akan bergerak seperti saya bergerak sekarang di atas ini. Nanti saya akan lihat double decade, 20 tahun dari sekarang. Robot akan beroperasi di seluruh jagat raya, tapi bukan manusia. Mereka sudah bikin mirip sekali, seperti kulit dan daging. Tetapi tulangnya itu semua kabel semuanya. Tulangnya itu besi, stainless. Dan itu bisa dibeli untuk dipekerjakan di rumah. Dan dengar, ini yang saya prediksikan, manusia ke depan akan kawin dengan robot. Dengar apa yang saya bicara hari ini? Tanggal 24, ingat apa yang saya bicara. Kalau kita masih hidup nanti 20 tahun ke depan. Karena ada satu negara yang sudah ciptakan persis habis manusia. Mirip. So tinggal datang ke perusahaan itu tinggal bayar saja. Buat robot mirip saya. Mereka akan buat mirip sekali. Buat robot mirip seperti saudara saya sudah meninggal. Mirip sekali. Akan sama. Persis. Dia bisa jalan, tapi dia nggak punya musik. Dia nggak punya roh. Tidak ada apapun di dalam, semua yang ada di dalam dia adalah diatur oleh dunia digital. Dia bisa jaga anak, dia bisa menyimpan rumah. Jadi tidak perlu lagi kita capek-capek robot yang bekerja. Dunia robotik namanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan hidup kita full, punya fokus. Hari-hari ini kalau kita punya stamina rohani lagi lemah, pastikan engkau membangun kembali. Pastikan hubungan doa, pastikan urapan itu terus ada dalam hidup. Hari-hari kau harus pastikan hidupmu semakin istimewa dengan Tuhan.
Jangan bergeser di situ artinya. Ya. Jadi orang kuat bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi orang kuat adalah orang yang berdiri sampai garis akhir. Oke? Orang kuat bukan berarti tidak pernah gagal, tidak pernah bermasalah, tidak pernah mengalami cobaan. Karena kita di dunia ini masih manusia daging. Tubuh kita ini daging. Ini kemah. Roh kita itu, ya, roh kita itu saudara seperti baterai di sebuah mainan anak-anak itu. Jadi baterai itu kalau kita masukkan ke mainan anak-anak dan kemudian kita kontak, maka ada pergerakan di situ. Jadi kita punya tubuh ini sebagai wadah. Roh itu kehidupan. Ketika roh itu masuk ke hidup kita, maka saya bisa bergerak ini. Saya bisa berbicara ini. Karena ada roh masuk dalam diri saya. Melanjutkan roh sehingga saya bisa beraktivasi, yang melaksanakan aktivitas saya. Saya bisa mulai bergerak. Alkitab kata selama kita masih menjaga kemah yang namanya tubuh ini. Dengar baik-baik. Alkitab bilang begini, selama ya kita masih menjadi kemah yang namanya tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Masih punya kekurangan, masih punya kelemahan, masih punya problem. Makanya Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, siapa yang merasa tidak berdosa, lempar perempuan ini. Kemarin saya bilang kan, kemarin yang saya tunjukkan bagaimana perempuan mau dieksekusi dengan batu, mau dilempar dengan batu sampai mati. Yesus tidak bisa bicara banyak karena mereka sudah jebak dia di situ. Akhirnya dia bilang begini, guru kan hukum Taurat bilang kalau sampai berbuat zina harus dilempar dengan batu sampai mati. Yesus tidak bisa bilang, oh enggak, memang ada tertulis. Mereka mencoba Yesus, tapi apa yang Yesus katakan? Siapa yang merasa sempurna? Siapa yang merasa hidupnya tidak berdosa? Siapa yang merasa hidupnya suci? Pegang batu sekarang, lempar perempuan ini sampai mati. Wah, perkataan ini juga langsung membuat mereka goyang semua. Ayo, ini kalau saya pegang batu saya lempar ini pasti saya akan kena hukum karma ya. Jadi di sana itu mereka ketakutan karena hukum itu kuat pada masa itu. Siapa yang merasa tidak berdosa memegang batu dan lempar perempuan ini. Dan ketika waktu mereka melempar, mereka merasa tidak layak karena mereka punya kekurangan juga. Dan mereka pergi. Alkitab berkata di sana, orang saya tulis di situ di dalam satu materi khotbah saya, orang kuat bukan berarti tidak pernah gagal. Tapi siapakah mereka orang-orang kuat itu? Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang berdiri sampai garis akhir. Ada goncangan datang. Hari ini kita masih lihat dia ada di gereja. Ada goncangan lagi, tetap masih ada di situ. Sampai 2024, tanggal 24 tahun 2024 ya, 2024 ya, kita tidak sadar ya. 2024 kan, 2024 hari ini, hari Minggu masih tetap ada di gereja, tidak berani, karena dia orang tua. Orang yang tinggalkan pelayanan, pergi jauh dari Tuhan. Karena itu pasti kuat. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini kekuatan ekstra. Diberikan kemampuan, kekuatan ganda, kekuatan yang luar biasa untuk bisa berdiri. Selalu ada kekuatan yang baru, membuat dia tetap berdiri kokoh sampai bisa bertahan. Dikatakan di situ mereka seperti raja wali, wow, seperti burung raja wali yang naik terbang lebih tinggi. Apa di situ dikatakan? Dengan kekuatan sayapnya. Kenapa dia bilang sayap? Karena sayap ini modal daripada burung itu untuk terbang. Karena dia tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada sayapnya.
melewati badai, kalau sayapnya nggak kuat, pasti dia akan patah dan dia akan mati. Sayapnya pasti patah dan mati. Raja Wali ketika di dalam badai itu justru dia bisa terbang dengan enak karena tidak perlu mengepak sayap. Karena mereka perlu angin untuk mereka bisa terbang. Semakin mengepak, semakin naik gitu. Semakin dorong begini mereka seperti terdorong naik. Semakin kuat dan mereka akan berjalan. Seperti orang kalau dayung kan, semakin cepat. Jadi kalau kekuatan di sayapnya ini bisa terus mengepak, mereka tetap terbang lebih tinggi. Tapi kalau masuk di dalam badai, sayap tidak kuat, pasti dia akan hancur. Tidak kuat di situ akan mati. Tapi ini Raja Wali ini, Alkitab berkata dia memiliki kepak sayap yang kuat. Di dalam badai dia terbang tanpa harus capek lagi goyang sayapnya, kepak sayap. Dia terbang saja dengan kekuatan yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta. Mereka berlatih dan tidak menjadi lesu. Selama itu mereka tidak pernah lemah. Kemudian mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berarti ada kekuatan baru yang selalu menyertai mereka. Orang bilang, wah sudah lama tapi kok masih eksis ya? Sudah lama tapi kok masih tetap fit. Nah itu, rahasianya apa? Rahasia selalu mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, selalu mendapatkan apa? Awet muda ya, kekuatan baru. Orang sudah suntuk usia tapi masih fit. Haleluya. Oke, kita lihat selanjutnya. Saya akan cepat. Selanjutnya adalah melakukan aktivasi roh. Melakukan aktivasi diri dalam roh. Apa yang saya maksud aktivasi? Aktifkan semua hidupmu di dalam roh. Aktivasi supaya kau tetap bisa kuat untuk berjalan bertahan, harus ada aktivasi diri. Dirimu itu harus dibangun. Pada malam hari kau harus mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan, mengatur mezbah, menyembah Tuhan. Bangun pagi, bangun lagi menyembah Tuhan. Bangun terus berdoa lagi. Mau makan, mau keluar aktivitas, harus berdoa mengucap syukur. Terima kasih buat berkat yang kau siapkan Tuhan. Kalau hari ini aku bisa menikmati anugerah Tuhan. Karena sampai hari ini banyak orang yang mau makan saya susah sampai bisa bertahan lapar 2-3 hari. Tapi kalau hari ini kita bisa makan, bisa pakai pakaian yang bagus, bisa masih pakai jam tangan, luar biasa. Itu berarti bukti pemeliharaan Tuhan. Begitu luar biasa. Jangan pasif, jangan berdiri di tempat, jangan ham. Orang apa itu bingung gitu, kosong dia, pikirannya blank, nggak tahu kemana. Dia terjebak di situ. Dia tahu dia mau maju salah, mundur salah. Tapi harus bertindak. Izinkan Tuhan bertindak. Apa yang Tuhan bertindak dalam hidup kita? Kita masuk 40 ayat 3 dia mengatakan, ia aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menetapkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ya. Jadi Tuhan akan bertindak. Aktivasi dirimu. Pastikan saya punya spirit ini masih mantap atau sudah slow. Pastikan saya punya hubungan doa ini bagus atau tidak. Pastikan saya di rumah punya waktu baca atau tidak. Pastikan ada firman di kepala saya atau tidak. Pastikan hidup saya selalu ingat Tuhan atau tidak. Pastikan hidup saya masih terbangun kuat dengan surga atau tidak. Pastikan hidup saya masih terkoneksi dengan Tuhan atau tidak. Pastikan hidup saya masih terakses dengan hamba Tuhan atau tidak. Pastikan hidup rohani saya masih terus bersama Tuhan atau sudah jauh dari Tuhan. Bangun aktivasi roh. Waktu jam doa berdoa. Ya, doa itu harus dibangun. Kalau orang Muslim itu 5 waktu, saudara. Kristen itu bukan 5 waktu, bukan juga sewaktu-waktu.
baru berdoa. Kalau ada masalah ingat Tuhan, itu suatu waktu. Bukan. Tapi Alkitab bilang 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Itu dalam kitab Mazmur. Daud berkata 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Wow. Jadi dalam 7 ini berbicara angka sempurna. Waktu Tuhan menciptakan manusia hari ke-6, Dia melihat penciptanya sempurna. Pada waktu Dia melihat manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6, Dia menciptakan semuanya. Hari ke-7, angka 7, Dia cek ulang sempurna atau belum. Dia lihat semua ciptaannya sampai terakhir ciptaan manusia. Dia lihat lagi pada hari yang ke-7, masa peristirahatan, masa perhentian, masa di mana mengucap syukur, semua sudah selesai. Tugasnya sudah selesai menciptakan manusia. Alkitab berkata di sana marilah kita menjadikan mereka. Dia tidak bilang marilah aku menjadikan mereka. Kalau kata aku berarti cuma satu orang di sini. Tapi yang Alkitab berkata marilah kita menjadikan mereka. Berarti di situ ada sejumlah oknum yang bersama-sama memikirkan tentang penciptaan dunia ini, termasuk menciptakan saudara dan saya. Itu ada beberapa oknum di situ yang sedang berpikir bagaimana kita ciptakan mereka itu. Ada seorang yang punya ide namanya Yesus Kristus. Dia bilang begini, Bapak, bagaimana kalau ciptakan mereka seperti kita saja? Berarti kita ini lupa Allah. Muka, wajah, ini tipenya, miripnya, pola dari surga. Jadikan mereka serupa gambar dengan kita. Berarti kita ini adalah jiplakan representatif, jiplakan atau kopian dari gambar Tuhan. Baiklah kita menjadikan mereka serupa segambar dengan kita. Jadi pada masa penciptaan, pada masa itu Yesus Tuhan yang kita sembah, Dia ada di situ pada waktu dunia pertama kali diciptakan. Tapi kok kenapa Dia baru lahir yang dirayakan sejak 25 Desember ini? Itu hanya penjelmaan kembali, ya. Hanya pada waktu nanti rencana Tuhan menyatakan Yesus akan mulai dirancang untuk datang pada masa ini. Dia sudah pernah ada, ya, tetapi Dia diinkarnasikan kembali, mewujudkan diri sebagai manusia seperti bayi yang dimulai dari palungan, yang meminjam kandungan Maria, dan Dia dilahirkan di sana dan Dia jadi manusia. Tetapi Dia pernah ada pada masa penciptaan. Makanya pada waktu ahli Taurat berkata, maka lebih besar daripada bapa kami Abraham. Waktu Yesus bertanya jawab dengan semua ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka anggap Yesus ini seperti penuh firman saja. Kau bicara firman ini macam kau tahu saja. Apakah kau lebih besar daripada bapa kami Abraham? Dia bilang begini, sebelum Abraham ada, aku sudah lebih dulu ada. Aku ada di sana. Masa penciptaan, aku pernah ada di sini. Aku yang merancang hidup. Jadi ternyata kita serupa, segambar dengan Dia. Iya kan? Tapi kita berkata engkau berasal dari Dia. Engkau berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Ya, laut dan darat, langit dan bumi dan segala isinya. Jadi Alkitab berkata, tahtaku itu di surga, tahtaku di surga, jantungku kakiku di bumi. Coba saudara gambar kira-kira. Kalau tahtanya di surga, kakinya ada ditaruh di Papua, berarti ada kita ini besar sekali. Kakinya saja udah cek bumi, tempat duduknya di surga. Makanya dia bilang kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak. Kalau kita di pihak Tuhan, dekat dengan Tuhan, selalu mengistighfar Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, siapa yang melawan kita? Dia tinggal di sini saja. Kan saya kemarin, dia pernah kasih tahu, nanti saya kirim malaikat ketika dari itu. Waduh. Jadi kenapa kau mesti cari-cari orang kuat lagi lapor sama dia?
Saya ini masalah begini. Makanya kau ini yang tidak pernah lapor sama dia. Kau tak pernah berdoa tuh. Ya tak? Kau jalan sibuk kiri kanan sampai kau lupa ada masalah. Malam hari orang semua tidur. Allah melakukan. Makanya kalau kau punya rumah, siapkan satu ruangan ke rumah doa, kamar doa. Supaya Tuhan selalu menyertai hidupmu. Ya tak? Makanya setiap saat ibu gembala, ibu selalu saling mengingatkan, doa. Kami doa. Kalau kita sudah bunyi tetap harus dulu. Kau tidak bisa bilang kau raja hebat, kau pembesar, kau DPR, kau bupati, duduk. Mau berpanjang toh? Duduk. Mau naik gaji, ya mau dapat kerja toh? Ya toh? Duduk. Kenapa tidak dapat kerja? Kenapa tidak dapat gaji? Kenapa tidak dapat posisi? Kan tidak pernah duduk. Duduk menyembah, menangis di bawah kaki Tuhan, baru Tuhan promosi. Daud itu kan kita mesti belajar sama Daud. Dia main di bawah. Dia main di bawah, langsung Nabi Tuhan datang. Dan datang ke rumah ayahnya. Mereka bilang begini, masih ada punya anak lagi kah yang kita bisa angkat jadi raja? Dia bilang, ada satu tapi dia kecil sekali. Dia mungkin jadi raja itu kan tinggi besar. Gagal. Ya, kayak binaraga begitu. Oh, ini dia kan. Tapi yang satu ini, panggilnya, siapa tahu dia sudah yang nanti dipilih jadi raja bagi Israel. Dan kemudian pada waktu mereka pergi, sampai di sana dong melihat dari rumah yang kecantik. Kemuliaan. Ya, pujian penyembahan dia menyanyi begitu. Dia Tuhan terus menerus, tidak pernah berhenti. Itu nafas hidupnya. Tiba-tiba Tuhan rancang dia punya hari masa depan. Tuhan rancang dia punya hari-hari hidup. Kau akan jadi raja bagi Israel. Kalau hari ini kau jadi orang besar, itu karena pernah kau punya buku yang bagus dengan Tuhan. Dirancang, ditulis. Daud datang ke ada seorang nabi datang. Kita semua ini dipilih. Siapa tahu kau yang dipilih. Asal badan kecil begini, raja itu harus besar. Sudah untuk tempat ini orang banyak. Siap. Dan dia kemas-kemas dan dia lari menuju ke tempat upacara. Dari kejauhan dia berlari dan kemudian sampai mengangkat wajahnya dan dia pas melihat Daud di sana. Daud juga melihat tatapan matanya. Dan Tuhan bicara langsung kepada Samuel Nabi Tuhan. Lantik dia. Karena dia yang kupilih jadi raja bagi Israel. Kenapa? Karena dia suka berdoa. Karena dia suka duduk di bawah kaki Tuhan menyembah. Makanya Tuhan rancang dia punya masa depan. Kenapa? Duduk. Ajar anak-anak kita untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Menangis. Jangan berusaha dengan kekuatan. Kau masukkan lamaran di semua instansi pemerintah. Berusaha. Tapi kalau kau tidak pernah duduk di kaki Tuhan berlutut, jalan-jalan kita buntu. Saya ini tiap saat menangis. Ibu dengan saya kami dua membangun cukup lama. Masalah dari persoalan kami lewati. Sampai kemarin, terus kamu kasih tunjukin. Sampai kemarin kami dapat SKT. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. SKTL surat keterangan tanda terlapor resminya Gereja Bethel Melanis yang memiliki kantor sinode di Kabupaten Mimika. Itu tertulis di sini semuanya. Jalan baru. Ketua umum semua ditulis di dalamnya. Pertama kali sinode yang dibangun di tanah Papua di Kabupaten Mimika. Ini surat resminya ini. Cukup lama kita berdoa, 2 tahun. Untuk dapat surat sepakat ini 2 tahun loh kita berdoa. 2 tahun berlutut baru Tuhan kasih ini. Untuk mendapat sesuatu yang mempunyai legalitas dan main-main
Ketua Sinode Gereja Bethel Methodist Depok. Tidak pernah ada di pikiran saya ini, tapi hanya duduk menyembah, puasa, duduk menyembah, puasa, sampai Tuhan menuliskan bahwa menjadi pemimpin di salah satu sinode tanah Papua untuk memimpin setiap hamba Tuhan yang ada di bawah organisasi. Nanti kita akan mulai berkarya